Syekh Astari bin Maulana Ishak atau biasa dikenal dengan Syekh Astari Cakung atau Ki Cakung yang lahir pada tahun 1888 Masehi di Kampung Cakung Kedung, Desa Kandawati, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Banten. Syekh Astari itu orang istimewa. Syekh Astari Cakung dilahirkan 5 tahun setelah meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883 dan berbarengan dengan terjadinya Perang Geger Cilegon. Syekh Astari dilahirkan dari kedua orang tua yang bernamakan Maulana Ishak sebagai ayah dan Nyi Ratu Nasiah binti Syekh Ciliwulung sebagai ibunya. Sejarah pencarian ilmu Kiai Haji Syekh Astari Cakung dimulai dari jejak sang ayah dan juga sang paman Muhammad Zain yang juga seorang ulama. Menginjak masa remaja, Syekh Astari menjadi seorang santri di pesantren Syekh Jaliman di Bunar Pematang. Ya, gitu. Jadi masih kecil saja udah dinyatakan orang istimewa gitu. Keistimewanya ya. Yang saya ketahui dari kecil itu, saya mendengar langsung dari kata-katanya. Zaman tahun 80-an itu dikatakan seperti umpamanya jalan di atas. Tahun 80-an sudah dibicara jalan layang. Jadi sudah bisa memprediksi. Iya, sudah memprediksi masa depan. Jalan layang. Nah, terus tahun 80 70-an itu kan dulu belum ada pesawat. Pesawat terbang. Nah, dikatakan orang berangkat haji itu hanya 1 hari atau 2 hari. Nah, dulu kan 7 bulan namanya. Itu udah dikatakan Oleh Syekh di antaranya ya. Nah, terus jembatan yang di sini itu dulu udah dikatakan, udah dibicarakan. Tahun 2000-an akan ada jembatan Cakung Serewu di Pendawa. Itu dulu itu saya ketahui itu dari telinga saya sendiri dan yang lainnya juga tahu. Sering dikatakan itu. Nah, itu. Jadi keistimewaannya seperti itu. Sebelum terjadi, tapi sudah dikatakan. Nah, jalan di sini, jalan Syekh Astari ini, dulu nggak ada jalan. Malah kebun-kebun orang dibabadin gitu. Sehingga orang-orang yang punya tangga pada marah-marah. Ngomongnya apa? Nanti mobil pada kesini, Itu tahun 70-an kan. Nah, itu keistimewaan. Saat posisinya masih kebun-kebun. Iya, masih kebun. Pagar-pagar orang dibongkar-bongkarin, siapa yang nggak marah? Pasti marah kan. Nah, sehingga saat ini terbukti bahwa ada jalan Syekh Astari, sehingga bisa dilakukan oleh kita semua, bisa dilewati. Oke. Apa? Ya, orang berdoa kepada Allah itu kayaknya cepat gitu, istilahnya diijabah oleh Allah gitu. Nah, makanya banyak orang-orang yang istilahnya berdoa di sini kepada Allah, banyak yang berhasil gitu. Yang berdoa kepada Allah bukan di tempat kuburannya istilahnya. Perantaranya dekat dengan para ulama saja, dengan para wali bisa mendapatkan kecepatan doa. Kalau dihitung-hitung mungkin ratusan kayaknya setiap harinya. Ya. Kalau yang mau ziarah itu dapat pasti. Ya, istilahnya kalau diwajibkan maka tidak, tapi kan harus ada tata keramanya. Tata kerama harus dulu pasti. Jadi harus dalam keadaan suci untuk mendekatkan diri kepada Allah.
mendekatkan diri kepada Allah di samping yang orang-orang yang mempunyai keilmuan yang sangat tinggi. Kan protokol kesehatan di situ ada kehidupannya kayak dia. Ada tempat disinfektan, cuci tangan gitu. Ya harus itu, karena memang kita harus mengikuti protokol pemerintah. Gitu. Kalau penurunan kayaknya tidak ada penurunan kayaknya. Itu tiap malam ramai terus masalahnya. Sebelum kemerdekaan Indonesia, Syekh Astari selalu memberikan support, doa, dan semangat kepada para pejuang untuk merebut kemerdekaan. Saat itu, Insinyur Soekarno pernah mendatangi Syekh Astari untuk bersilaturahmi dan memusyawarahkan bagaimana supaya Indonesia cepat merdeka. Syekh Astari menyatakan Indonesia bisa merebut kemerdekaan dengan perjuangan dan doa. Syekh Astari menyarankan kepada orang-orang yang mampu untuk pergi haji ke Makkah dan berdoa di hadapan Ka'bah untuk kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, Syekh Astari kemudian mewakafkan hidupnya hanya untuk kebahagiaan sesama. Ia berkeliling membangun masjid-masjid dan majelis taklim. Ia buka jalan-jalan baru untuk dapat dilalui manusia. Ia membuat irigasi untuk pemandian masyarakat dan pertanian. Ia buat danau-danau kecil di depan masjid dan di tengah perkampungan. Rumah peninggalan Syekh Astari yang dulu merupakan tempat tinggal yang ditempati oleh Syekh Astari semasa hidup, saat ini menjadi rumah yang ditempati oleh cucu kandung dari beliau dengan sedikit renovasi di bagian atapnya. Pemandian ini merupakan salah satu tempat pemandian yang dibangun oleh Syekh Astari yang kini telah direnovasi. Lokasi tempat pemandian Syekh Astari ini tepat berada di belakang masjid yang beliau bangun. Sumur yang terletak di samping tempat pemandian merupakan sumur yang dibuat serta digunakan oleh Syekh Astari untuk memandikan para pejuang sebelum peperangan di masa penjajahan kolonial Belanda. Para pejuang yang akan berangkat perang akan terlebih dahulu didoakan serta dimandikan oleh Syekh Astari menggunakan air dari sumur ini. Itulah mengapa Syekh Astari sangat dikenang dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia.